Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah kembali berjumpa setelah satu pekan dan kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu momentum yang luar biasa. Kita bisa belajar bersama di Zoom kajian online ini dan mudah-mudahan Allah senantiasa mendatangkan berkahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah hari ini saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya yang sudah bisa menyelesaikan puasa Muharram, 10 Muharram dan juga kemarin puasa 9 Muharram. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, amal puasa kita dan akan dicatat sebagai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala serta Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, malam hari ini insya Allah juga malam Jumat. Insya Allah malam yang penuh dengan barokah. Tatkala seseorang melakukan amalan-amalan, salah satunya adalah membaca suratul kahfi di malam Jumat, maka Allah akan berikan cahaya antara dirinya dengan Baitul Atiq atau Masjidil Haram atau Ka'bah. Insya Allah tatkala kita merutinkan baca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan kemudahan untuk itu umroh ataupun haji. Kemudian tatkala membaca suratul Kahfi di siang hari, Allah akan memberikan cahaya kepada dirinya, kepada kita semuanya, kepada yang membacanya, yaitu dari Jumat ini ke Jumat yang berikutnya. Allah berikan cahaya, Allah berikan penerang dalam perjalanannya, dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sehingga dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, kita terang, tidak ada penghalang gitu ya. Sehingga kita melihat jalan itu terang, melihat masalah itu terang, melihat problem itu terlihat jalan solusinya. Nah, cahaya bagi orang-orang yang bekerja di kantoran adalah dimudahkan dalam menyelesaikan tugas kantornya. Cahaya bagi petani adalah dimudahkan dalam bertaninya. Cahaya bagi pedagang adalah dilariskan dalam jualannya dan sebagainya. Yang artinya kalau kemudian Allah berikan cahaya, maka berarti Allah berikan penerang buat kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari, insya Allah ya. Boleh dibaca separuh malam, separuh siang juga boleh ya. Tergantung kemampuan dari kita masing-masing. Atau boleh memilih baca malam saja atau baca siang saja, silahkan ya. Yang tadi sudah memulai bagus ya, saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan bisa istiqomah semuanya untuk kita semuanya, amin. Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tema kita adalah bahagia bersama dengan Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya bagi seseorang yang menginginkan kebahagiaan, tidak ada jalan lain kecuali kita mendekat kepada Al-Qur'an. Atau bagi seseorang yang sudah berinteraksi dengan Quran, tetapi kok kemudian belum mendapatkan kebahagiaan, maka perlu dipertanyakan bagaimana cara interaksinya dengan Quran. Baca Qurannya bagaimana? Sudah benar atau belum? Karena
Diyakini bahwa tatkala seseorang dekat dengan Quran, berinteraksi dengan Quran, insya Allah kebahagiaan itu akan datang, akan diraih ya. Karena letak kebahagiaan itu berada di hati, bukan berada di materi, tetapi tidak bahagia. Tapi ada juga orang yang materinya sedikit bahagia. Sekali lagi bahwa kebahagiaan itu letaknya berada di hati. Dan tatkala kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka dekatilah Al-Quran. Bahkan saya menulis 9 dari kunci kebahagiaan dunia dan akhirat adalah salah satunya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya adalah kita menjadi guru ngaji Al-Quran. Insya Allah kebahagiaan itu akan Allah hadirkan dalam diri dan keluarga mereka. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berikan keistiqomahan untuk kita. Kita meniatkan rutin insya Allah tiap malam Jumat kita akan ngaji bareng, kita akan belajar bareng mengkaji Al-Quran untuk kehidupan kita. Seperti pernah kita sampaikan, sering saya tulis bahwa Al-Quran adalah solusi. Solusi dari segala persoalan hidup kita. Solusi bagi segala permasalahan kita. Apapun masalah kita, apapun masalahnya, apapun problemnya, solusinya adalah kembali kepada Al-Quran. Insya Allah demikian ya. Baik, kita akan masuk, silahkan jika membawa catatan juga diperbolehkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah ini, bahagia bersama dengan Al-Quran. Yang artinya ketika kita memang serius bersungguh-sungguh menginginkan kebahagiaan, maka Al-Quran adalah solusinya. Jika kita memang serius ingin diselesaikan segala persoalan kita, maka kita mendekat kepada Allah melalui wasilah Al-Quran. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT, barangkali di antara kita pernah mengalami hal ini. Ya. Seringkali saya menyampaikan mengalami hal ini. Ya. Yang pertama adalah bingung yang tiada pernah putusnya. Setiap hari kita bingung, tidak tahu apa yang kita lakukan, dan tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Seolah-olah selalu kehidupan kita penuh dengan masalah. Sehingga kita bingung setiap harinya. Ya. Bingung tiada pernah putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tiada pernah ada habisnya. Selesai satu pekerjaan, datang pekerjaan lain. Selesai dari satu aktivitas, ada aktivitas lain. Selalu ada saja, namun kesibukan yang dilakukan ini bukanlah kesibukan yang mendekatkan diri kepada Allah, namun justru kesibukan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Ada saja kebutuhan kita. Dari satu kebutuhan pindah kepada kebutuhan yang lain. Allah berikan rizki, kemudian Allah juga berikan peluang rizki itu untuk mengalir. Ada saja kebutuhan. Buat biaya sekolah, buat sakit ini, buat sakit itu, buat biaya ini, buat biaya itu, dan seterusnya. Bahkan sampai kemudian yang keempat, khayalan yang tidak pernah terwujud. Seseorang seringkali membayangkan seandainya begini, seandainya begitu,
Seandainya saya punya ini, seandainya saya punya itu, seandainya saya melakukan ini, seandainya saya melakukan itu, dan seterusnya. Khayalan ini selalu ada, namun khayalan itu tidak pernah terwujud. Seandainya saya bisa punya ini, seandainya saya punya itu, tidak pernah selesai. Angan-angan belaka. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini apa? Kenapa terkadang kita pernah mengalami hal ini? Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di sana, di luar sana, barangkali banyak juga yang mengalami hal ini. Bingung tiada putusnya, kesibukan yang tidak pernah ada habisnya, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi, dan khayalan yang tidak pernah terwujud. Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadisnya, barang siapa, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, PNS, pegawai swasta, tentara, buruh, atau siapapun yang ketika bangun di pagi hari, hanya dunia yang dia ingat, hanya dunia yang dia pikirkan, seolah-olah tidak ada haknya Allah di pagi hari itu, maka Allah akan tanamkan 4 penyakit ke dalam hatinya. Apa itu? Yaitu Allah akan berikan kebingungan yang tidak pernah ada putusnya. Allah akan berikan kesibukan yang tidak pernah ada habisnya. Allah akan berikan kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Dan Allah akan berikan khayalan-khayalan yang tidak pernah terwujud. 4 penyakit hati ini memang Allah tanamkan ke dalam hati kita, ke dalam hati seseorang yang tatkala dia bangun di pagi hari, hanya dunia yang dia pikirkan, pekerjaannya, rumahnya, kendaraannya, aktivitasnya, kantornya, dan sebagainya. Seolah-olah di pagi hari itu tidak ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi pernah mengajarkan, tatkala kita bangun di pagi hari, maka ucapkanlah doa sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dihidupkan kembali setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur karena dalam malam hari itu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seseorang itu tidur, banyak hal itu bisa terjadi. Segala sesuatu bisa terjadi. Namun Allah lah yang menjaga kita. Barangkali kita tidak pernah berpikir, seandainya Allah itu tidak menjaga tidur kita, seandainya Allah tidak menjaga malam hari kita, bisa jadi di malam hari itu akan ada binatang-binatang yang mendekati kita, masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam rumah kita, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini adalah atas penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka tatkala kita bangun di pagi hari, kita harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan dulu hak-haknya Allah. Kita bangun di pagi hari, kita sholat, kita bangun sebelum subuh, kita sholat tahajud. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun, mohon bimbingan, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kita berbanyak istighfar, kita sholat subuh, kita sedekah, kita sholawat dan sebagainya. Baru kemudian setelah itu kita melakukan aktivitas kita. Jadi sekali lagi, hal pertama kali yang tatkala kita lakukan ketika kita bangun di pagi hari, haruslah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di era yang sekarang, di dunia yang sekarang, banyak sekali orang tatkala bangun tidur yang dicari adalah handphonenya. Yang dicari adalah handphonenya. Di mana handphone saya? Dibuka handphonenya. Berlama-lama di situ. Padahal sekali lagi kita doa dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang sudah mengalami hal ini, maka dibutuhkan sebuah solusi. Apa solusinya? Ya. Karena bisa jadi kita pun juga lalai dalam satu dua hal dan kita tentu butuh solusinya. Dan solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran, Bapak Ibu. Solusi adalah Al-Quran. Kalau kita sudah mengalami 4 hal tadi, baik kesemuanya ataupun salah satu, maka solusinya adalah Al-Quran. Kita dekati Al-Quran. Kita evaluasi bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan kemudian kita jauh dari Quran. Ya, maka kita harus evaluasi. Ada satu kisah, Bapak Ibu. Seorang ulama yang berguru kepada ulama yang lain. Nah, ini adab guru sangat bagus, perlu kita tiru juga, ya. Bahwa tatkala kita sudah punya ilmu, maka tidak menutup kemungkinan kita juga harus belajar kepada orang lain. Jadi bukan berarti kemudian setelah kita sudah merasa punya ilmu, kemudian berhenti belajarnya, bukan begitu, ya. Kita harus senantiasa terus belajar dan belajar dengan siapapun kita belajar. Dicontohkan seorang ulama yang belajar kepada ulama yang lain. Jadi dia sudah punya ilmu, tetapi dia masih belajar kepada orang lain. Tentu dengan ilmu-ilmu tertentu sesuai dengan kafaah masing-masing. Ada yang ahli di bidang fikih, ada yang ahli di bidang tafsir, ada yang ahli di bidang muamalah, ada yang ahli di bidang bisnis. Maka ini semuanya harus belajar. Tidak belajar dengan satu guru saja, ya. Karena saya yakin bahwa kita masing-masing guru punya spesifik masing-masing, punya kelebihan masing-masing, punya talenta masing-masing. Nah, tentu kita harus saling padankan antara satu dengan yang lain. Kembali ke cerita. Ulama tadi belajar, selesai belajar, sang guru ini kemudian memberikan wasiat kepada sang murid. Janganlah sekali-kali engkau tinggalkan dari membaca Al-Quran. Semakin banyak engkau membaca Al-Quran, maka hidupmu semakin mudah. Hidupmu semakin bahagia. Lalu benar kemudian diamalkan pesan dari gurunya ini. Dia membaca 1 juz per hari, dia membaca 3 juz per hari, hingga dia membaca Al-Quran 10 juz per hari. Dan betul kehidupannya semakin mudah. Padahal kalau kemudian kita hitung, waktu kita berinteraksi dengan Quran, semakin banyak kita berinteraksi dengan Quran, maka waktu kehidupan kita semakin banyak berkurang. Tetapi bagi Allah, sangat mudah untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Hidup kita dibikin mudah. Hidup kita dibikin gampang. Lantaran kita berinteraksi dengan Quran. Nah, caranya bagaimana? Saya ingin berikan gambaran begini. Bisa jadi Bapak Ibu, tatkala satu hari kita tidak membaca Al-Quran, tatkala kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran, sebuah pekerjaan, apapun pekerjaannya, entah itu di sawah, entah itu di pasar, entah itu di kantor, atau dimanapun juga, yang seharusnya bisa selesai sekian jam, 2 jam katakanlah pekerjaan tersebut, namun lantaran kita mengabaikan Al-Quran, kita telah mengabaikan Allah, maka seharusnya pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu 2 jam, harus kita selesaikan dalam waktu 4 jam. Justru malah waktu kita banyak terbuang di sana. Namun tatkala kita berinteraksi dengan Quran, waktu kita berkurang dengan Al-Quran, kehidupan kita berkurang, lantaran kita gunakan untuk baca Quran, bisa jadi pekerjaan yang harusnya kita selesaikan dalam waktu 2 jam, bisa selesai dalam waktu setengah jam. Loh, kok bisa? Iya, bisa saja. Sangat bisa. Ya. Misalnya nih, saya belanja kain,
ya, saya belanja kain. Yang kalau kemudian secara biasa waktu yang saya tempuh adalah 3 jam, tetapi karena kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah terlebih dahulu, waktu kita gunakan untuk Allah terlebih dahulu, untuk baca Quran, waktu yang harusnya kita selesaikan dalam waktu 2 jam, itu kita bisa selesaikan kurang dari 2 jam. Siapa yang membantu menyelesaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita ngadep pimpinan, ketemu sama bos di kantor, ada urusan penting, minta tanda tangan sebuah proyek. Bisa jadi tatkala kita jauh dari Quran, bisa jadi tatkala kita menjauhi Allah, maka yang tadinya sangat mudah ketemu bos, ada saja alasan untuk tidak ketemu dengan bos. Terselip di jalan misalnya, bosnya nggak masuk, bosnya sakit, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi, tatkala kita berinteraksi dengan Quran, semakin banyak kita berinteraksi dengan Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka kehidupan kita akan semakin mudah. Kehidupan kita akan semakin bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sedikit flashback ke belakang. Ya, sekitar 1400 tahun yang lalu, atau hampir mendekati 1500 tahun yang lalu, di kota Arab, ya, itu selama 600 tahun itu tanpa nabi, tanpa rasul. Allah tidak utus nabi, Allah tidak utus rasul. Jadi pada masa ini itu terjadi kekosongan selama 600 tahun. Sehingga kehidupan masyarakat itu kacau, semrawut, tidak teratur. Yang berkuasa yang menang, menindasan di mana-mana. Yang kuatlah yang kemudian memimpin. Sehingga keadaan masyarakat itu disebutlah masa jahiliyah, masa kebodohan. Bukan berarti mereka tidak pintar secara akal, secara pendidikan, tetapi karena memang kehidupan mereka jauh dari kebaikan. Selama itukah kehidupan dunia ini pernah dalam keadaan kacau? Dengan berbagai persoalan yang menimpa masyarakat, dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi selama 600 tahun, ya. Lalu kemudian dengan hadirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masalah selama 600 tahun itu mampu diselesaikan oleh Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang hanya butuh waktu 23 tahun kurang sedikit, ya. 23 tahun kurang sedikit diselesaikan dengan Al-Quran, dan sungguh sangat sempurna, ya, sungguh sangat sempurna. Segala persoalan itu semuanya bisa selesai dengan Al-Quran. Kondisi apapun bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber kehidupan kita. Apapun masalahnya, apapun problem kita, maka harus senantiasa dekat kepada Al-Quran. Karena ini sudah terbukti 23 tahun, ya, 23 tahun bisa menyelesaikan segala permasalahan selama 600 tahun. Dan bagaimana kota Yasrib ketika itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemarin kita sudah cerita tentang hijrah. Bagaimana kota Yasrib, yang kota Yasrib itu adalah kota yang semrawut, artinya kacau, gitu ya. Maka kemudian diutuslah Mus'ab bin Umair oleh Rasul Muhammad SAW untuk mengajarkan Quran kepada penduduk Madinah, untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Karena memang Mus'ab bin Umair adalah seorang sahabat yang jago bernegosiasi,
Dan betullah luar biasa. Sebelum Nabi Muhammad ini hijrah, dipersiapkan dulu tempatnya, Madinah ya. Yasrib dipersiapkan dulu penduduknya. Maka kita bisa lihat di beberapa film ya, ketika Nabi Muhammad itu hijrah disambut oleh penduduk Mekah, penduduk Madinah yang luar biasa, genggam gembira mereka. Kenapa? Karena penduduk Madinah sudah dikondisikan terlebih dahulu. Dan yang menarik adalah tatkala Madinah ini dilihat dari kejauhan, Madinah ini menjadi kota yang bercahaya. Maka kemudian dijuluki oleh Nabi Muhammad sebagai Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kenapa seperti itu? Karena setiap rumah dijadikan tempat untuk belajar Al-Quran. Karena setiap rumah dijadikan tempat untuk membaca Al-Quran, untuk mengaji Al-Quran. Dan Indonesia pernah mencapai masa kejayaan, pernah mencapai masa-masa itu. Masyarakatnya gemah ripah loh jinawi. Tatkala apa? Tatkala setiap rumah ba'da maghrib digunakan untuk membaca Al-Quran. Saya masih ingat betul tatkala saya masih kecil. Masih belum ada penerangan seperti sekarang. Setiap rumah ba'da maghrib digunakan buat belajar Al-Quran, digunakan buat baca Quran. Masya Allah. Masyarakatnya tidak ada yang kekurangan. Gemah ripah loh jinawi. Jauh dengan sekarang. Apa yang terjadi? Anak-anak kita dicekoki dengan gadget, dengan game-game. Masya Allah. Ya. Jauh dari Quran. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga ahli Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi bibit-bibit kebaikan yang kelak akan mengajarkan Al-Quran kepada siapapun, kepada tetangga, kepada sanak saudara, dan juga kepada masyarakat di sekitarnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan barangkali di antara kita ada yang kelak punya anak, punya cucu, punya keturunan yang menjadi presiden Indonesia, hafal Al-Quran, ahli Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Ya, karena ini sudah terbukti. Dengan Al-Quran, kebahagiaan akan kita dapatkan. Dengan Al-Quran, segala persoalan bisa diselesaikan. Dan dengan Al-Quran selama 23 tahun, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan selama 600 tahun yang belum pernah selesai. Dan kita tahu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Qur'an inilah tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini petunjuk bagi kita, bagi orang-orang yang merasa bertakwa, bagi orang-orang yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagai petunjuk. Kalau kemudian ini jelas sebagai petunjuk, maka harus kita kedepankan. Kalau ini memang sebagai petunjuk, maka segala sesuatu kita harus kembalikan dulu kepada Al-Quran. Tidak berada di belakang, tidak kita tinggal, tetapi kita jadikan ini sebagai awalan dulu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kemudian kita meragukan satu ayat saja dari Al-Quran, maka kita perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dipertanyakan keimanan kita kepada Al-Quran. Bukankah kita iman kepada Al-Quran itu menjadi bagian dari rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita tidak beriman kepada Al-Quran, maka keimanan kita akan dipertanyakan. Ya. Nah, selanjutnya ada satu rumus yang sering saya sampaikan. Di Al-Quran di surat Al-Alaq ayat yang pertama, dan ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Iqra, bacalah, kumpulkanlah, pelajarilah, ya. Yang kemudian dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita kumpulkan itu, kemudian kita sebut nama Tuhan kita, nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Kalau kita kemudian berusaha
kita bekerja setiap harinya tanpa melibatkan Allah, maka apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan akan kita dapatkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar ikhtiar yang kita lakukan, sesuai dengan kadar kerjaan yang kita lakukan. Namun tatkala kemudian kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan, maka ikhtiar yang kita lakukan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hasil yang nanti kita peroleh itu juga hasil yang berkah. Hasil yang kita peroleh tentu akan membuat kehidupan kita menjadi cukup dan akan membuat hati kita bahagia. Kenapa ada banyak orang yang bekerja mengumpulkan banyak harta dan dia punya sekali banyak harta, rumahnya mewah, mobilnya banyak, keuangannya juga melimpah, tetapi hatinya ada rasa tidak bahagia. Karena bisa jadi tidak ada keberkahan di dalam rezekinya. Bisa jadi tidak ada keberkahan di dalam hartanya. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan Allah di dalam bekerjanya tadi. Ya, maka sekali lagi kita harus senantiasa mengumpulkan rumus-rumus. Kita kumpulkan rumusnya. Iqra itu dari kata qara'a, ya. Dari kata qara'a yang berarti adalah mengumpulkan. Yang berarti kita mempelajari. Apa yang kita pelajari, apa yang kita kumpulkan, yaitu adalah bagaimana kehidupan kita menjadi baik. Dan Al-Quran ini ayat demi ayatnya, surat demi suratnya merupakan solusi dari segala persoalan kehidupan kita, merupakan sarana untuk kita menuju bahagia. Baik itu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Orang yang di hatinya sedang sedih, saat ini sedang galau, ambil air wudhu dan bacalah Al-Quran. Ambillah air wudhu dan bacalah Quran. Maka insya Allah hatinya akan menjadi tenang. Hatinya akan menjadi damai. Dan dia akan menjadi bahagia. Apapun persoalannya, datang. Ambil air wudhu, baca Quran. Insya Allah. Persoalan hidupnya, apapun seberat apapun, maka akan menjadi ringan. Dan siapa yang meringankan? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pelajarilah, kumpulkanlah dengan menyebut nama Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Rabbik itu adalah Tuhan, nama Allah yang memang menciptakan. Al-Khalaq. Jadi ada di ayat ini Allah ingin menegaskan kembali kepada kita bahwa tatkala kita itu menyebut nama Robbi itu adalah Tuhan memang punya karakter menciptakan, dan kemudian di akhir ayat disebut dengan Al-Khalaq, dengan Khalaqo. Dan ini juga sifat menciptakan. Dan tatkala kemudian kita sudah berusaha, sudah mempelajari, sudah mempraktekkan, kita serahkan semuanya pada Allah, kita libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan merespon dengan memberikan. Hatkan lagi ke ayat yang ketiga, maka itu bisa berarti Allah akan memberikan lebih banyak yang kita inginkan. Iqra wa rabbukal akram. Di ayat yang ketiga begitu, ya. Iqra wa rabbukal akram. Tatkala kita belajar satu ilmu, kemudian kita tingkatkan belajar ilmu yang lain, maka apa yang kita dapatkan tentu berbeda. Nilai kita di hadapan Allah tentu berbeda. Nilai kita di hadapan manusia tentu berbeda. Sambil contoh misalnya, Pak Honda katakanlah demikian. Pak Honda ketika awal menciptakan satu motor, dengan motor yang awal dia ciptakan, dengan motor yang sekarang dia ciptakan, tentu harganya berbeda. Lebih murah mana? Lebih murah yang dulu. Lebih terjangkau mana? Lebih terjangkau yang dulu. Kenapa? Karena dengan sekarang dia terus belajar dan belajar lagi, maka Allah berikan kelebihan-kelebihan, Allah tambahkan ilmunya, Allah tambahkan kebaikan-kebaikannya. Dan apa yang kebaikan didapatkan oleh Pak Honda? Motornya bisa tersebar ke seluruh dunia dan banyak orang yang menggunakan kendaraannya. Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Tatkala dia terus berinovasi,
terus belajar mencari solusi, maka insya Allah solusi itu akan didapatkan. Sekali lagi kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah solusi. Al-Quran ayat demi ayat, surat demi suratnya merupakan solusi dari segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan kita di akhirat. Nah, bagaimana agar Al-Quran ini bisa kita baca, bisa menjadikan diri kita itu orang-orang yang bahagia. Bagaimana agar Al-Quran ini betul-betul menjadi solusi dari apa yang kita inginkan. Ada 4 cara yang saya sering sampaikan, yaitu adalah baca, pahami, amalkan, dan juga ajarkan. Baca, pahami, amalkan, ajarkan. Al-Quran itu perlu dibaca, Al-Quran itu perlu dipahami, Al-Quran itu harus diamalkan, dan Al-Quran itu harus diajarkan. Baca Al-Quran, ayat demi ayatnya dibaca. Ya, kemudian pahami mulai dari baca terjemahnya, baca tafsirnya, amalkan apa yang bisa kita amalkan, ayat demi ayat kita amalkan dari apa yang kita mampu, dari apa yang kita bisa, kemudian ajarkan kepada orang lain, ajarkan dari apa yang kita bisa, ajarkan dari apa yang kita miliki dan kita pahami, ya. Baca, pahami, amalkan, ajarkan. Bahkan Nabi menyampaikan, balighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun itu hanya 1 ayat saja. Kalau kami menyebutkan, sampaikanlah kepada masyarakat di sekitarmu, ajarkanlah kepada orang lain meskipun engkau hanya mengajarkan 1 huruf saja. Apa yang engkau punya, apa yang engkau mampu, apa yang engkau bisa, maka ajarkan kepada orang lain. Selama itu bersumber dari Al-Quran, maka insya Allah akan dicatat sebagai sebuah kebaikan dan kelak pahalanya akan terus mengalir insya Allah, ya. Di Al-Quran Subhanahu Wa Taala, ya, Allah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah, bahwa sebaik-baik di antara kita, di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkan kepada orang lain. Maka kita ajarkan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, ini kita ajarkan kepada orang lain. Dan itu akan menjadi sebaik-baik di antara kita. Maka Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan semuanya, kalau kita baca di beberapa hadis tentang belajar, tentang tolabul ilmi, misalnya adalah utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi, belajar itu, menuntut ilmu itu adalah mulai dari kita turun dari buayan sampai nanti masuk liang lahat. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat, bahwa belajar mencari ilmu itu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Di sini digambarkan belajar, ya. Ini adalah belajar. Namun kalau kemudian kita berbicara tentang Quran, hadisnya berbunyi, yaitu adalah belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Kalau kita belajar ngomongin tentang Quran, maka tidak hanya belajar saja kewajiban kita, tetapi kita juga belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Nah, nanti di belakang kita akan bahas bagaimana kalau kemudian kita tidak bisa mengajar. Bagaimana kalau kemudian kita belum bisa membaca Al-Quran dan sebagainya, ya. Nanti di belakang kita bahas. Yang kedua, yaitu adalah siapa saja yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang baca 1 huruf dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kemudian kita baca sendiri. Lalu bagaimana kalau kemudian kita mengajari orang lain untuk bisa baca Quran dan orang tersebut juga membaca Al-Quran? Maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang kita ajarkan tersebut. Bagaimana kalau kemudian kita bisa mengajarkan 10 orang? Bagaimana kalau kemudian kita bisa mengajarkan 100 orang? Dan dari 100 orang itu mengajarkan lagi kepada anaknya, mengajarkan lagi kepada turunannya dan sebagainya. Maka pahalanya akan terus mengalir insya Allah, ya. Lalu kemudian Al-Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita
tatkala kita di akhirat. Dan Al-Quran ini mulai menemani kita di malam pertama tatkala kita berada di alam kubur. Tatkala kita ditanya oleh malaikat, maka Al-Quran akan datang melindungi kita dan kemudian akan menjadi saksi tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya Allah, ini adalah si fulan, ini adalah si fulanah yang ketika di dunia dia rajin membaca Al-Quran, yang ketika di dunia dia rajin mengajarkan Al-Quran. Insya Allah akan menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Cuma ada satu masalah, ada problem, ya, ironi. Ya, ini persoalan dan harus segera dipecahkan, dan ini berarti juga menjadi tantangan dan juga peluang untuk kita semuanya, ya. Sangat beda sekali, 54% Muslim penduduk Indonesia buta aksara Quran. Di media yang lain menyebutkan 55%, di media yang lain 54%, di media yang lain menyebutkan 65%, di media yang lain menyebutkan 60%. Jadi kurang lebih kalau kemudian kita anggaplah 60%, berarti ada 128 juta penduduk Muslim Indonesia yang sama sekali mereka belum bisa membaca Al-Quran. Lalu kemudian kalau mereka tidak membaca Al-Quran, bagaimana mereka akan dekat dengan Quran? Kalau mereka tidak membaca Al-Quran, bagaimana mereka akan berinteraksi dengan Quran? Maka ini sangat miris. Maka kemudian tatkala kita kembalikan kepada Al-Quran, maka sangat benar kalau kehidupan kita semuanya jauh dari rahmat Allah, ya. Nah, kira-kira mengapa? Kok masih banyak ada orang yang belum bisa baca Quran? Nah, salah satunya adalah karena mereka malu belajar. Belajar Al-Quran itu malu. Karena mungkin usianya sudah lanjut. Usianya sudah dewasa. Atau mungkin mereka sudah masuk di jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, ya. Bukan lagi anak-anak, ya. Maka ini menjadi PR. Bagaimana agar orang-orang yang malu belajar ini mereka mau belajar. Yang kedua, takut salah baca. Ada sebagian di antara kita yang tidak mau belajar Al-Quran, yang tidak mau membaca Al-Quran karena takut salah baca. Ada doktrin orang yang salah baca nanti jadi dosa. Betul, orang yang baca Quran kemudian salah, dia tidak mau belajar, maka akan dosa. Tapi kalau dia membaca Quran salah dan dia mau belajar, dalam proses dia belajar, dalam proses dia baca Quran, maka tidak ada dosa baginya. Karena apa? Dia proses belajar dan terus memperbaiki diri. Sampai dengan saat ini saya pun masih belajar bagaimana agar bacaan Quran saya juga benar, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah susah karena merasa sudah tua. Berapapun usianya, saya pernah mengajarkan usia yang sudah di atas 70 tahun dan mereka akhirnya bisa baca Quran. Sebenarnya ketika ada kemauan, ada keinginan, tidak ada batasan umur untuk mereka bisa baca Al-Quran. Yang keempat, karena tidak punya guru. Nah, ini prihatin. Kita bisa baca Quran, tetapi kita hanya diam saja, tidak mau mengajari orang lain untuk bisa baca Quran. Ya, untuk itulah peran kita tadi untuk belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Dan kemudian ada di antara kita yang merasa sibuk dan nggak punya waktu. Maka dibutuhkan satu solusi bagaimana bagi orang-orang yang sibuk seperti ini, mereka bisa tetap belajar dan bisa untuk membaca Al-Quran. Nah, sekarang sudah banyak metode-metode yang untuk mengajarkan dengan cara yang cepat. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah punya bukunya, di halaman belakang itu kita ada one day training baca Quran. Nah, itu insya Allah yang sudah kita lakukan dan sudah berkali-kali kita mengajarkan Al-Quran mulai dari usia-usia yang tua, mulai dari nol sama sekali orang yang tidak bisa baca Quran, dan dalam satu hari mereka pagi belum bisa baca Quran, sore mereka sudah pulang bisa baca Al-Quran. Dan ini sudah kita buktikan, ya. Tatkala kita punya kemauan, tatkala mereka juga punya keinginan, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan, ya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mimudakir. Karena sungguh Allah telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Bahkan Allah mengulang ayat ini sampai dengan 4 kali, yaitu di surat Al-Qamar ayat ke-17, ayat ke-22,
ayat ke-32 dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya, sungguh telah Allah mudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami ingatkan bagaimana agar Al-Quran ini menjadi solusi bagi kehidupan kita, bagaimana agar Al-Quran ini menjadikan diri kita bahagia, menjadikan para ahlinya bahagia, menjadikan para pembacanya bahagia, maka lakukan 4 hal ini. Baca, pahami, amalkan, dan ajarkan. Kalau kemudian kita masih berada di tahap awal, sudah, baca saja, tidak apa-apa. Kalau kita sudah bisa di tahap awal, maka naik di tahap berikutnya, di level berikutnya, mulai memahami. Dan malam ini yang kita lakukan adalah sedikit demi sedikit kita mulai pahamkan ayat demi ayat, surat demi surat, ya, ayat demi ayat, surat demi surat. Kita sedikit demi sedikit pelajari dan pahamkan agar apa? Kita mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya adalah Al-Qur'an. Kemudian kita amalkan sebisa mungkin, satu ayat demi ayat kita amalkan dan kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Lalu bagaimana kalau kemudian kita belum bisa baca Al-Quran, Kang? Maka belajar, ya. Silahkan nanti boleh menghubungi admin yang belum bisa baca Quran sama sekali. Silahkan dihubungi. Kita ada metode yang cepat untuk bisa baca Al-Quran. Lalu bagaimana yang sudah bisa baca Quran dan kita ingin mengajarkan, Kang? Nah, silahkan nanti hubungi juga admin yang mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir kajian malam hari ini. Silahkan ditanyakan metodenya bagaimana dan cara pengajarannya bagaimana, pelatihannya bagaimana. Nanti kita akan infokan kepada Bapak Ibu semuanya dan kemudian kita amalkan. Dan kemudian kalau saya sudah bisa baca Quran, tapi saya tidak punya waktu untuk mengajarkan, maka Bapak Ibu bisa berdonasi, ya. Berdonasi dalam program pemberantasan buta aksara Al-Quran yang alhamdulillah kita sudah sampai ke berbagai daerah, sudah sampai ke pelosok negeri. Kita ajarkan kepada siapa saja yang membutuhkan dan belum bisa baca Al-Quran. Insya Allah, apapun potensi yang bisa kita sampaikan, apapun potensi yang bisa kita ajarkan, sedikit demi sedikit insya Allah itu akan bermanfaat dan menjadi pahala yang insya Allah tidak akan putus aliran pahalanya. Termasuk Bapak Ibu yang membeli buku Manuk Quran Bisa Kaya, itu ada sedikit rezekinya yang kemudian kita gunakan untuk pemberantasan buta aksara Al-Quran. Yang artinya Bapak Ibu ketika membeli buku Manut Quran Bisa Kaya, maka Bapak Ibu juga ikut berdonasi dan insya Allah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang terus mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang kami lakukan Bapak Ibu, ya, yaitu kami dari masjid ke masjid, dari satu masyarakat ke masyarakat lain, dari satu komunitas ke komunitas yang lain, kami hadir untuk mengajarkan Al-Quran, baik langsung kepada masyarakatnya ataupun kepada guru-guru ngajinya. Dan insya Allah apapun yang kami lakukan ini mudah-mudahan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu yang kemudian ingin berkenan, ingin gabung bersama-sama dengan kami, insya Allah dimanapun Anda berada, di kota manapun, di seluruh Indonesia, insya Allah kita akan bersinergi dalam dakwah sampai ke pelosok negeri, berbagi kebahagiaan hingga pelosok negeri. Sekali lagi, seseorang yang tidak bahagia barangkali lantaran karena mereka jauh dari Al-Quran. Allah alam bisawab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita, ya, bahagia bersama dengan Al-Quran. Insya Allah kalau kita betul-betul menjadikan diri kita itu menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari segala kehidupan kita, sebagai panduan, sebagai petunjuk diri kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan bahkan kebahagiaannya adalah unlimited. 1 dari 9 kunci kebahagiaan yang saya tuliskan adalah, salah satunya adalah dengan menjadi guru ngaji. Banyak sekali dialami oleh para guru-guru ngaji, baik di daerah ataupun di perkotaan, yang mereka mendapatkan kebahagiaan hanya dengan menjadi guru ngaji. Kenapa? Banyak sekali, ya. Ada yang begitu ngajar ngaji pulang dibawain oleh-oleh, ada yang ngajar ngaji pulang dibawain dan sebagainya. Ya, sekali lagi banyak kebahagiaan. Dan tatkala seseorang itu
mengajarkan seseorang itu bisa baca Quran dari 0 sampai dia bisa baca Quran, maka orang yang diajarkan itu akan merasa bahagia, bahkan sangat bahagia sekali. Kebahagiaannya tidak pernah tertandingi. Namun ada orang yang jauh lebih bahagia dari orang yang belajar tadi, yaitu adalah orang yang mengajarkan. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman, demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan tambahan ilmu untuk kita. Ya, Allah alam bisawab. Karena Gus Wi tadi sudah pamitan, malam hari ini beliau ada agenda lain juga. Jadi untuk sesi berikutnya tanya jawab diskusi akan dilanjutkan ya. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung, insya Allah ada 15 menit. Sukandar ya sudah melambaikan tangan. Silahkan Pak Sukandar untuk disampaikan. Monggo. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan masalah keberkahan dalam baca Al-Quran. Nah, gimana baiknya, apakah apa yang harus kami lakukan dalam baca Al-Quran itu? Apakah harus membaca Al-Quran dengan langsung membaca dengan artinya? Apakah yang kedua, apakah membaca Al-Quran itu harus cepat atau lambat sesuai dengan harus tajwid? Yang mana yang terbaik Ustaz? Harus membaca sejumlahnya. Apakah yang kedua membaca cepat sesuai dengan target, bisa kita pengen berapa juz dalam sehari? Apakah membaca lambat aja sesuai dengan harus tajwid? Itu yang terbaik Ustaz. Terima kasih. Ya. Oke ya. Yang pertama tadi tentang keberkahan Al-Quran ya. Jadi kalau kemudian kita sering membaca Al-Quran ataupun berinteraksi dengan Quran, maka kehidupan kita itu akan menjadi mudah. Nah, mudahnya begini. Dalam beribadah yang lain, itu akan menjadi enteng dan menjadi ringan. Tetapi kalau kemudian kita itu ada rasa malas kemudian tidak membaca Al-Quran, bisa jadi kita melakukan ibadah-ibadah yang lain itu juga jadi malas. Nah, rasa senang, semangat dalam kita itu membaca Al-Quran, semangat dalam kita itu beribadah, sholat dan sebagainya, termasuk sedekahan kita. Jadi keberkahan itu adalah waktu yang kita miliki sedikit tetap potensial untuk mendatangkan banyak kebaikan. Itu namanya berkah. Karena ada orang yang selama 24 jam, barangkali kalau ditulis nilai kebaikannya itu sedikit. Tetapi ada yang dalam waktu 24 jam, nilai kebaikannya itu sangat besar. Nah, disitulah bedanya berkah dan tidaknya dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang kedua, yaitu terkait dengan baca Quran. Gimana, apakah harus cepat atau lambat? Baca Quran itu panduannya, aturan mainnya bukan soal cepat ataupun lambat, tetapi soal tartil. Ya, mohon maaf, itu saya agak lupa ya. Jadi baca Al-Quran itu dengan tartil begitu bunyinya ya. Jadi baca Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Tartil itu ya berarti benar bacaan Qurannya, panjang pendeknya, tajwidnya juga benar. Ada orang yang bacaannya lambat itu tidak tartil, ada orang yang bacanya cepat tartil, atau sebaliknya orang yang bacaannya lambat tartil, ada juga yang cepat tidak tartil. Maka sekali lagi yang menjadi patokan kita dalam aturan main membaca Al-Quran adalah tartil dan tidaknya dalam baca Al-Quran. Nah, seperti itu Pak Sukandar ya. Kalau harus baca terjemahannya langsung apa enggak usah Ustaz? Yang bagus maksudnya sambil ya oke. Baik. Untuk tahap awal tadi kita sudah sampaikan ke 4 tahap ya. Yang pertama adalah baca dulu. Ya, baca dulu Pak ya. Yang penting kita senang dulu berinteraksi dengan Quran, senang dulu dengan baca. Jangan dibebani dengan hal-hal yang lain. Mohon maaf banget, ada banyak orang yang mengatakan begini, kalau kita baca harus langsung dengan terjemah biar paham. Nah, kalau itu memberatkan, ya jangan. Justru akan membuat kemudian kita jadi lokro, jadi membuat kita itu nggak semangat,
tidak mau belajar lagi, ya, maka lakukan mulai dari yang ringan dulu. 4 tahap yang kita sampaikan, ya. Baca dulu. Kalau baca ini sudah merasa ringan, sudah menjadi kebiasaan, mulai pahami, baca terjemahnya, baca tafsirnya, ya. Yang ketiga, maka mulai diamalkan. Dan yang keempat, mulai diajarkan. Begitu Pak Sukandar, ya. Oke, mangga kalau memang merasa sudah nyaman dengan baca Quran, mulai tingkatkan untuk baca terjemahnya. Seperti itu Pak Sukandar, ya. Ya, kan mudah-mudahan langsung sih pelan-pelan. Tapi kadang-kadang kalau terjemahan agak lambat. Biasanya misalkan kalau ngaji biasa kan bisa berapa lembar. Nah, kalau terjemahan kan hanya berapa lembar aja. Ya betul. Ya oke. Nah, begitu. Maka tadi Pak, jangan sampai kemudian ibadah ini menjadi memberatkan untuk kita, ya. Bikin sesuatu itu menjadi enak dan enjoy. Oke, begitu Pak Sukandar. Nyaman aja ya. Baik. Betul. Oke, tapi tetap 4 tahap itu diusahakan nanti dilampaui, ya. Entah nanti bulan depan, tahun depan begitu. Jadi 4 tahap tadi, ya. Baik. Kemudian Bu Watmi dari Singapura. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang benar untuk tes sendiri saya di sini kerja yang hampir macam untuk membaca Al-Quran memang merasakan sendiri hasilnya, cuma saya alhamdulillah rutin, cuma untuk memahaminya itu gimana caranya? Karena waktu hanya saya macam terkejar target hanya untuk membaca dan membaca. Begitu Kang. Jadi untuk bisa memahami yang betul-betul detail ini maksudnya apa, macam tafsir Al-Quran itu gimana caranya? Ya, oke. Baik ya. Jadi di Al-Quran itu ada bacaan Qurannya, ya, ada bacaan Qurannya yang seperti kita baca seperti ini, yang sering kita baca itu bacaan Qurannya. Kemudian ada juga yang terjemahnya, ya. Terjemahnya itu berarti terjemah sesuai dengan perkata yang ada di Quran itu sendiri. Lalu kemudian ada yang disebut sebagai tafsir. Nah, tafsir ini adalah merupakan penafsiran para ulama yang memang terkait dengan ayat itu. Ayat itu dulu diturunkan bagaimana, ya kan? Kemudian pada peristiwa apa? Maksud dari ayat itu bagaimana? Nah, itu perlu dibaca atau digali dari tafsir. Nah, termasuk hari ini yang kita baca tadi itu ada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu kita dapatkan dari tafsir, ya. Dari tafsir. Nah, di tafsir sendiri banyak yang beredar di Indonesia, ya. Namun yang sering dijadikan rujukan oleh para ustadz, para ulama di Indonesia adalah tafsirnya Ibnu Katsir, ya. Tafsir Ibnu Katsir itu dicetak dengan banyak jilid, ya. Bisa nanti cari di toko buku, dan memang itu biayanya juga tidak murah, ya. Nah, itu tapi insya Allah itu nanti ini bahasanya tidak begitu berat, ya. Beda dengan tafsirnya Ibnu Taimiyah, ya. Kalau tafsirnya Ibnu Taimiyah itu agak berat bahasanya, dan bahasa yang mudah untuk difahami di Indonesia kulturnya adalah dengan tafsirnya Ibnu Katsir tadi, ya. Seperti itu. Tetapi kalau kemudian belum atau kemudian tidak, ya insya Allah kita belajar seperti ini setiap malam Jumat, 1 ayat 2 ayat kita pelajari, kemudian insya Allah kita pahami dan kita amalkan, ini juga sudah baik, ya. Seperti itu Bu Kwatmi, ya. Karena apa yang kita sampaikan di sini adalah berdasarkan dengan ayat-ayat, ya. Jadi kami menyampaikan ini berdasarkan dengan ayat-ayat, karena di Quran itu banyak, ya, ayat tentang rumah tangga, ayat tentang jodoh, ayat tentang rezeki, ayat tentang hukum waris, ayat tentang bisnis dan sebagainya. Dan insya Allah kita akan concern mulai dari ayat tentang rezeki, ya, seperti itu. Jadi awal kita sudah sampaikan kita concern tentang ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan rezeki, seperti itu. Insya Allah 1 ayat 2 ayat kita amalkan dulu. Demikian. Terus kalau karena saya tergabung dalam grup tilawah, macam
saya target sendiri kayak gitu merasa berdosa tak gitu. Maksudnya gimana? Target Maksudnya gimana? karena satu grup One Day One Choose, saya ikut ada 3 grup. Jadi kan saya tiap hari harus setoran dengan tilawah tersebut. Oh, ikutnya 3 grup? Ya, saya alhamdulillah 3 grup. Masya Allah. One Day One Choose. Berarti setiap hari harus 3 juz itu store berarti? Atau gimana? Ya, ya harus seperti itu. Hmm. Enggak, jadi untuk kata ini kan harus kita baca dan kita amalkan dengan cara membaca terjemahnya. Jadi saya kadang waktunya nggak ada untuk membaca terjemahnya, jadi hanya untuk tilawah aja. Itu gimana hukumnya? Ya, oke. Ya. Kalau sudah merasa nyaman dengan baca Quran itu tadi, maka levelnya harus dinaikkan, yaitu dengan mulai membaca terjemahnya, mulai difahami. Jadi levelnya, tingkatannya harus dinaikkan. Insya Allah target kami ke depan adalah teman-teman itu sampai di level mengajarkan, ya, mendapatkan pahala yang tak terbatas, mendapatkan rezeki yang tak terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian teman-teman nanti sudah berada di level mengajarkan, berarti insya Allah ini teman-teman sudah lulus semuanya belajarnya. Insya Allah demikian. Itu Bu Fatmi ya. Insya Allah nanti terima kasih. Bolehlah monggo diatur waktunya bagaimana sebisa mungkin untuk baca Qur'annya. Kalau kemudian memang terlalu berat 3 grup, ya mungkin barangkali bisa dikurangi jadi 1 atau 2. Ya Kak, dengan membaca tilawah, dengan kita bertilawah, dengan membaca Al-Quran, saya merasa badan saya yang nggak pernah merasakan capek dalam bekerja, dalam penat, dalam sakit, alhamdulillah. Itu emang itu tujuan testingnya seperti itu. Ya, betul ya. Betul. Saya dulu juga tergabung di OJOT ya. Di OJOT grup 975. Saya masih punya tuh jaketnya. Dan itu adalah grup terbaik se-Indonesia nilainya. Insya Allah ya. Baik. Itu Bu Katmi barangkali. Iya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Amin. Alamin ya. Baik, mudah-mudahan semuanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Baik, kita mulai. Nah, ini baca di grup dulu, Masya Allah ini ada pertanyaan ya. Saya coba baca dulu. Ya, saya baca dulu nih. Maklum ya, malam hari ini tidak ada yang bacakan, jadi baca sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf terlambat. Oh ya, oke. Mas Lukman ya. Gimana cara gabung dengan grup belajar Quran ya? Nanti silahkan hubungi admin ya. Hubungi admin yang membagikan link ini. Kemudian harga bukunya berapa? Nanti silahkan. Ini harga buku apa dulu ini? Buku belajar Qurannya atau buku Quran Bisakanya 149 ya. Oke, kemudian bagaimana menumbuhkan semangat membaca Al-Quran lagi? Nah, biasanya semangat membaca Al-Quran itu kendor tatkala kita sendirian. Tapi kalau kita sedang bersama-sama dengan orang lain, berkomunitas seperti tadi Bu Kuatmi, bareng-bareng ditarget untuk baca Quran, maka insya Allah akan jadi semangat ya. Akan jadi semangat. Nah, seperti itu. Dan juga penting bagi teman-teman yang sudah rajin untuk baca Quran, barangkali bisa juga memotivasi dengan cara membuat grup-grup tadi ya, dengan cara bikin grup-grup dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menyemangati teman-teman yang lain yang belum semangat ya. Jadi silakan nanti berkomunitas ya, bersama-sama bareng-bareng. Insya Allah kalau bareng-bareng itu baca Qurannya jadi lebih ringan, jadi lebih enteng ya. Beda kalau kemudian kita sendirian. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi pertanyaan ya. Cukup. Oh, masih ada lagi. Oh, yang gua belum baca ya, Masya Allah. Oh, baik. Ini. Oke, ya, baik. Ada bertanya apa namanya?
Judul bukunya Manut Quran Bisa Kaya, seolah-olah kita belajar Quran untuk dunia. Nah, dan takutnya pahala untuk akhirat tidak lagi diberikan. Ya, oke. Silakan nanti untuk yang sudah punya bukunya dibaca di bab-bab yang akhir ya. Di bagian belakang kita sampaikan tujuan kita apa ya. Tujuan kita apa. Jadi awal itu hanya sebagai mengarah saja, bagaimana kemudian bahwa dengan manut Quran itu segala sesuatu bisa kita dapatkan, baik itu dunia ataupun akhirat. Dan selama kita menginginkan dunia, dan dunia itu untuk kebaikan kita akhirat, maka itu diperbolehkan. Ya. Karena tatkala kita mau bangun masjid, itu tidak bisa kalau kemudian kita nggak pakai duit. Ya. Pakai apa? Nah, kita rajin doa, kalau kemudian nggak punya duit ya nggak akan selesai ya. Kecuali kalau kemudian kita punya jabatan, kita jadi gubernur, kita jadi bupati, kita jadi kepala desa, dengan tanda tangan aja maka masjid itu bisa terrealisasi. Tapi kalau kita kemudian tidak punya apa-apa, ngomongin bangun masjid, maka kita akan disepelekan dan mungkin akan ditertawakan ya. Ya, selama kekayaan itu yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kebaikan, maka di dalam niat ya, di dalam benerin niat, di pola rezeki yang pertama kita sampaikan alasan. Alasannya apa ya? Kita harus punya alasan untuk menjadi kaya. Kita harus punya alasan untuk punya rezeki yang lebih. Kita harus punya alasan untuk punya rezeki yang berkah dan melimpah. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Di luar sana banyak orang-orang yang di bawah kekurangan. Apakah kita tidak miris tatkala kita di tempat umum, di pinggir jalan, hujan-hujan, gerimis, ada pedagang yang berteduh dan dagangannya masih banyak, rasa sedih. Kalau kemudian kita tidak membeli dagangan mereka, ya kasihan juga kan. Tetapi kalau kemudian kita mau membeli kok ternyata tidak punya uang, nah bagaimana ya? Jadi judulnya memang kita bikin seperti itu, ya, agar agar orang-orang lebih mudah untuk ditangkap atau dipahami maksud daripada buku kita. Dan di akhir buku kita sudah sampaikan bahwa kekayaan yang sejati itu bukanlah terletak pada harta, tetapi pada kekayaan hati. Yang artinya kita mampu memberi, baik itu di saat kita lapang ataupun di saat kita sempit. Kita mampu berbagi dalam apapun keadaan kita. Ya, seperti itu maksudnya ya. Oke, terima kasih ya. Husniati ya. Terima kasih. Oke. Bagaimana kita mengetahui benar salahnya dalam membaca Al-Quran? Karena kini guru yang ngajar kami lagi off. Masya Allah. Lagi off, diminta on lagi ya. Diminta on lagi untuk belajar ya. Ya, caranya kita mengetahui tentu kita harus belajar ya. Belajar dengan orang yang paham, belajar dengan orang yang mengerti tentang Quran. Apakah bacaan kita benar ataupun bacaan kita masih salah? Kalau kita sendirian memang kita belum bisa ya. Seperti itu. Oke. Oh, saya ikut Ojo aja, bagus ya. Alhamdulillah nih. Nina ya. Kemudian sejak COVID guru kami mengajar online, kan berbeda kalau dengan offline alias langsung. Iya, betul sekali ya. Memang berbeda ya. Tapi insya Allah itu salah satu sarana atau solusi bagaimana kita itu berinteraksi Quran dalam kondisi seperti ini atau belajar Al-Quran dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya dulu di tahun 2000 waktu menonton film Syukur ya. Syukur 21 ya, kalau teman-teman mungkin itu ada film dari Malaysia kan,
ketika era itu tahun 2000 saya belum punya handphone, itu sudah ada film yang menggambarkan seseorang belajar ngaji, setoran hafalan itu lewat gadget. Sudah jarak jauh, sudah video call ya. Waktu itu kami hanya membayangkan apakah ke depan akan terjadi seperti itu. Itu di tahun 2000 film itu ya. Kalau sekarang dicari mungkin barangkali masih ada ya. Sangat menarik, itu film Malaysia. Ya, film Malaysia yang memerankan adalah dari tim Raihan ya. Kalau mungkin barangkali ada yang suka nasyid. Itu tahun 2000 ada film itu. Ya, Syukur 21 judulnya. Silakan dicari. Jadi di era itu saya belum punya handphone era itu tahun 2000, itu sudah menggambarkan kehidupan seperti itu dan sekarang terjadi di tahun 2021 kehidupannya kita setoran juga pakai handphone, kita ngaji juga pakai handphone seperti malam hari ini. Secara nilai keberkahan, secara nilai pahala insya Allah tidak akan berkurang. Tetapi mungkin secara penangkapan dalam proses belajar tentu berkurang. Saya akui, kita ngaji secara online dengan offline, daya tangkap kita itu berkurang 50%, saya akui ya. Tetapi ini yang harus kita lakukan adalah sedikit demi sedikit belajarnya ya. Belajar sedikit demi sedikit dan insya Allah ini yang bisa kita lakukan. Oke? Dan kita harus bersyukur kepada Allah SWT apapun kondisinya, pandemi ataupun tidak pandemi, kita masih diberikan fasilitas untuk belajar bersama ya. Oke, baik seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sudah mendekati pukul 9:30 ya. Nanti yang masih ada pertanyaan boleh disambung di chat WA. Silahkan nanti boleh ya. Dan sekali lagi tadi untuk yang menanyakan tentang metodenya cara belajar Quran ataupun menanyakan tentang buku Manut Quran Bisa Kaya, silahkan nanti hubungi admin yang mengundang Bapak Ibu untuk belajar pada malam hari ini. Pekan depan, saya kasih bocoran, pekan depan tema kita adalah bergeraklah karena dalam gerak ada kehidupan. Saya ulang lagi, pekan depan tema kita menarik, bergeraklah dalam gerak ada kehidupan. Ya, insya Allah kita akan belajar bareng-bareng, kita akan mengulas ayatnya bareng-bareng, dan kita akan mempraktekannya bareng-bareng. Insya Allah ayat demi ayat yang kita pelajari akan diberikan kefahaman oleh Allah SWT dan diberikan kemudahan untuk kita bisa mengamalkannya. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Baik, malam hari ini kita cukupkan sekian. Ada kekurangan dari kita dan juga dari teman-teman admin dan segalanya. Mohon untuk dimaafkan apabila ada kekurangannya. Dan kami terakhir ingin minta pendapat dari teman-teman. Kira-kira kajian malam hari ini bermanfaat atau tidak? Ayo yang mendapatkan manfaat dari kajian kita malam hari ini, silakan kasih komentar ya. Silakan kasih komentar bermanfaat ya. Silakan yang mendapatkan manfaat dari kajian online kita malam hari ini, silakan tulis di chat ya bahwa Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari kajian kita malam hari ini. Dan insya Allah akan kita sambung di pekan depan dengan tema yang lain, yaitu besok pekan depan temanya adalah bergeraklah kalau dalam gerak ada kehidupan ya. Termasuk ini juga salah satu judul buku saya yang pertama ya. Oke, sangat bermanfaat. Terima kasih. Yuk, alhamdulillah sangat bermanfaat. Yuk, silakan dituliskan Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat pada malam hari ini, dan saya doakan semuanya teman-teman Bapak Ibu yang ikut kajian pada malam hari ini diberikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya dan seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan Bapak Ibu semuanya untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir melaksanakan sholat tahajud. Terima kasih dari kami. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mewakili Guswi, admin dan juga kru dan tim yang lainnya
Mohon untuk dimaafkan apabila banyak kekurangan dan kekhilafahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pinyo nganggo handset ya, Bu.